my channel, aku Safira Milenita. Jadi pada video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku kuliah di luar negeri, tepatnya itu di Malaysia. Well, kalau misalnya kalian masih belum tahu aku, ataupun kalian itu adalah pendatang baru di channel aku, hai, nama aku Safira Milenita dan aku pernah kuliah di Malaysia selama 2 tahun. Aku kuliah itu di Taylor's University di Subang Jaya, dan Taylor's itu adalah universitas swasta ya. Well, untuk video kali ini aku bener-bener khususin untuk pengalaman kuliah aku aja ya. Nanti aku akan bikin satu video lagi untuk menjelaskan pengalaman hidup aku di Malaysia secara general ataupun secara umum. Oke, lanjut. Jadi aku di Taylor's itu aku mengambil jurusan diploma in culinary arts. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu culinary arts itu adalah tata boga. Jadi itu tuh yang kayak berhubungan dengan masak-masak, terus bikin kue, pokoknya yang berhubungan dengan dapur. Oke? So ya, aku basically adalah seorang koki ya, chef gitu. Jadi kenapa aku cuman kuliah selama 2 tahun? Nah, aku kuliah 2 tahun itu karena aku ambil diploma. Buat kalian yang nggak tahu apa itu diploma, diploma itu sering disebut orang sebagai D3, seperti itu. Jadi aku ini bukan lulusan S1 ataupun sarjana gitu ya, belum, baru D3 aja. Tapi kalau misalnya aku mau ambil S1, aku bisa lanjut, jadi aku tambah 2 tahun lagi, jadi in total kayak 4 tahun. Tapi buat sekarang aku masih belum mau lanjut, jadi masih mikir-mikir dulu ya. So, begitulah. Aku bakalan ngejelasin lebih detail lagi soal jurusan aku ini, yaitu ada culinary arts, karena lumayan banyak ya orang di Indonesia yang mau ke Taylor's dan mengambil jurusan itu. So ya udah aku jelasin. Jadi aku nggak tahu buat jurusan-jurusan lain ya, karena jurusan lain itu banyak yang berbeda. Maksudnya tuh kayak jalannya itu ada yang berbeda lah dengan si culinary arts ini. Jadi kalau misalnya kalian maksudnya mau nanya yang lain, sorry aku kurang tahu karena bukan jurusan aku. Kalau misalnya kalian adalah lulusan SMA dan kalian kesana kalian mau ambil langsung S1, itu bisa juga. Kalau begitu kalian bakalan lulus itu, maksudnya S1-nya itu bakalan berlangsung selama lebih kurang itu kalau nggak salah cuma 3 tahunan plus aja, nggak sampai 4 tahun kalau kalian mau ambil S1. Sedangkan kalau aku, seperti aku itu nggak bisa langsung ambil S1. Itu kenapa alasannya juga aku ambil diploma. Karena aku itu adalah lulusan O-level ataupun IGCSE ataupun Cambridge. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu, kalian boleh googling, oke, O-level itu apa. Jadi karena aku nggak bisa langsung ambil S1, aku harus ambil diploma. Dan aku sebenarnya memang dari awal, kalau misalnya aku lulusan SMA, aku juga bakalan ambil diploma. Aku nggak bakalan ambil S1. Kenapa? Oke, jadi perbedaan diploma dengan S1 itu begini. Kalau misalnya di culinary arts ya, kalau di diploma itu kalian akan lebih banyak praktek dibandingkan teori. Jadi kalian bakalan lebih banyak waktu di dapur, masak-masak, bikin ini, bikin itu, dibandingkan kalian duduk di kelas dengerin dosen gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian ambil S1, itu akan banyak teori dibandingkan prakteknya. Oke, jadi kalau misalnya di culinary arts sendiri, itu tuh sebenarnya ada 3 stages, ada 3 level ataupun 3 tingkatan. Jadi yang pertama yaitu adalah diploma, oke? Setelah kalian ambil diploma, itu tuh ada yang namanya advanced diploma. Setelah advanced diploma, itu baru namanya S1. Nah, jadi seperti ini, oke? Ambil nafas, didengarkan baik-baik. Kalau misalnya kalian ambil diploma, itu tuh 2 tahun, oke? Kalau misalnya kalian mau ambil S1, seperti yang aku bilang, kalian bisa tambah langsung S1. Jadi diploma itu memang harus 2 tahun, dan S1 itu bakalan jadi 2 tahun lagi. Jadi 4 tahun totalnya kalau kalian mau ambil S1. Kalau misalnya kalian dari diploma ya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung S1 tadi, itu cuma 3 tahunan, seperti itu, oke? Kalau misalnya dari diploma kalian mau ambil advance diploma, nah diploma itu 2 tahun,
advance diploma itu jadi gini aja. Jadi diploma itu 2 tahun, advance diploma itu hanya setahun. Jadi hanya 3 tahun. Kalau misalnya kalian mau lanjut ke S1, bisa tinggal tambah 1 tahun lagi dan kalian bakalan jadi S1. Jadi memang kalau misalnya dari diploma itu akhir-akhirnya kalau mau S1 itu pasti jadi 4 tahun. Sedangkan kalau dari awal ambil S1 itu bakalan lebih pendek, nggak 4 tahun seperti itu. Semoga kalian mengerti ya. Jadi itu adalah yang di jurusan Culinary Arts yang di Taylor's University, oke? Tapi buat aku sekarang, aku baru lulusan diploma, advance diploma juga belum, S1 juga belum. Aku masih mikir-mikir lah gitu ya, karena aku juga ya dibilang masih agak muda juga. Tapi sebenarnya kayak gini tuh menghabiskan waktu ya. Jadi aku pengen yang kalian nonton ini ya, kalau misalnya gimana kalian langsung pikirkan gitu loh, kalian mau gimana gitu. Kalau bisa jangan kayak aku ya, kalau bisa langsung push, langsung selesain aja ya, nggak boleh berhenti-berhenti. Selanjutnya buat biaya, kalau misalnya ada yang mau nanya aku, Kak biayanya berapa sih kuliah di sana, bla 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 bla. Jujur aja guys, aku nggak bisa ngomong kalau soal biaya, karena pasti setiap jurusan itu juga berbeda-beda. Sedangkan kayak diploma, advance diploma sama S1 gitu juga pasti beda. Setahu aku ya S1 bahkan lebih mahal dan diploma ya lebih murah lah gitu. Ya, jadi untuk itu aku kurang tahu. Jadi kalian bisa langsung aja ke Taylor's-nya ya. Kalian bisa langsung ke website mereka. Aku akan tulis di sini. Oke, kalian bisa langsung sana, email mereka, tanya mereka kalau misalnya kalian mau tahu. Dan by the way, ini aku nggak di endorse ya sama Taylor's. Aku berharap kalau aku di endorse sama Taylor's ya buat ngomongin ini. Jadi mereka kayak kasih aku beasiswa, belajar gratis gitu kan. Ya enggak. Ini cuman purely pengalaman aku aja, karena banyak juga yang nanya, banyak juga yang mau ke Taylor's ya dari Indonesia. Jadi pada nanyain aku gitu di DM banyak banget ya, daripada aku nggak bales satu-satu di DM karena banyak banget gitu kan, nggak mungkin aku jelasin satu-satu kayak sepanjang ini gitu kan. Jadi ya udah aku bikin video aja. Jadi semoga kalau kalian nonton ini jadi lebih tercerahkan lah gitu. Terus buat jurusan di Taylor's itu punya banyak banget jurusannya. Ada architecture, design, law ataupun hukum, terus ada engineering, banyak banget pokoknya. By the way guys, aku tuh mau kasih tahu ke kalian kalau waktu itu aku ke Taylor's, aku itu melewati agent. Jadi ada orang yang mengurusi aku nggak ngurus sendiri. Jadi mereka yang ngurusin, aku tinggal kasih semua data-datanya, mereka yang ngirim-ngirim ke Taylor's or whatsoever. Actually itu ya buat aku waktu itu, mungkin buat kalian juga yang belum ke sana ataupun belum pernah kuliah di luar negeri, itu mungkin pasti kalian kayak nggak tahu. Jadi kalian bakal nyuruh orang. Tapi aku juga waktu itu nggak tahu, jadi aku nyuruh mereka. Kalau sekarang I can do it myself gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian memang nggak pede dan kalian masih takut, kalian boleh cari agent aja. Banyak ya agentnya, kalian tinggal cari aja kayak agent sekolah ke luar negeri gitu. Kalian boleh tanya mereka, konsultasi gitu. Kalau misalnya kalian mau mandiri, thumbs up, lebih bagus lagi guys. Selanjutnya yaitu adalah visa. Kalau visa tuh sebenarnya gampang sih menurut aku ya, asal kalian udah keterima ya. Misalnya kalian udah diketerima di kuliahan mana aja lah, di universitas apa aja lah ya, bukan di Taylor's aja gitu, di universitas apa aja, kalian tinggal paling minta mereka bantu apply gitu kali ya, atau tanya mereka gimana cara apply-nya. Mungkin pasti mereka bakalan ngasih tahu lah gitu. Setelah itu kalian tinggal ya ikutin aja step-stepnya, terus nunggu. Oh ya, kalau misalnya kalian mau buat visa itu, kalau misalnya kalian ke Malaysia, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, di Indonesia kita akan bikin single entry visa. Nah, jadi single entry visa itu kita pakai waktu kita ke sana pertama kali sebelum kita dapat visa yang bertahan 2 tahun gitu ya. Jadi itu sebelum kita dapat single entry visa itu kita harus medical check up. Kita harus medical check up, cek darah, cek urin, x-ray gitu ya. Udah begitu. Terus dokumennya kalian kirim ke imigrasi. Setelah imigrasi udah selesain keluarin single entry visanya, kalian udah bisa ke Malaysia. Oke, ini adalah satu catatan ya, kalau bisa kalian buatlah visa kalian secepat-cepatnya ya, sebelum tanggal ataupun sebelum hari kalian harus kuliah. Karena aku waktu itu sebenarnya aku udah bikin cepet guys, 2 bulan sebelum kayaknya, tapi tetap aja visa aku telat. Jadi aku telat 1 minggu ya ke waktu itu kuliah. So ya seperti itulah. Tapi ya itu mungkin apesnya aku juga ya. Jadi kalau bisa kalian bikin tuh cepet
cepet, as soon as possible. Setelah itu, setelah kalian dapat single entry visa, kalianlah ke Malaysia lah gitu. Setelah ke Malaysia itu, nah sudah. Setelah itu kalian harus memberikan, sorry lah kadang-kadang tuh agak lupa bahasa Indonesia. Kalian harus memberikan paspornya itu ke universitas kalian, ke kuliahannya kalian itu untuk diproses untuk ke bikin yang permanen visa, bukan permanen sih, yang 2 tahun visanya itu ya. Jadi kalian boleh bolak-balik, nggak perlu ini lagi gitu kan. Jadi kalau itu kalian udah kalian kasih ke mereka itu biasanya itu adalah 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kalian nggak boleh kemana-mana, nggak boleh balik Indo, nggak boleh apa. Jadi kalian harus stay di sana selama 1 bulan. Tapi setelah itu kalian boleh pulang. Tapi ngapain kalian pulang? Kan kuliah kan ya. Jadi nggak bisa pulang. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalian kasih itu selama 1 bulan. Dan ya kalian harus menjalani 1 medical check up lagi. Jadi kalian harus medical check up selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Oh my god, sorry lah guys, aku udah agak seng-seng gitu karena udah malam, ini udah hampir jam 12 malam. Jadi udah seng-seng ini. Oke, jadi kalian harus menjalani medical check up sebanyak 2 kali. Yang disitu sama aja juga medical check upnya darah, urin, x-ray gitu. Sudah itu ya udah gitu. Sudah itu kalian bakalan dapat visanya kalian dalam waktu 1 bulan atau lebih. Jadi tergantung, ataupun kurang ya tergantung orang imigrasinya juga ya. Oh, setelah itu tempat tinggal. Ya, aku mau ngasih tahu kalian soal tempat tinggal ya. Buat tempat tinggal ini hanya untuk anak tailors, untuk yang mau kuliah di tailors, oke? Karena aku kuliah di tailors. Jadi untuk yang kuliah di luar, maksudnya kayak yang di universitas lain, maaf aku nggak bisa ngejelasin soal tempat tinggal kalian ya. Cuman kalau untuk anak tailors, lucky you guys, I'm gonna tell you guys, okay? Don't worry, Savira is here. Untuk tempat tinggal, kalian mau kuliah di tailors, aku ngerekomendasiin kalian 4 tempat tinggal. Ya emang ada 4 tempat yang deket dengan tailors. Jadi kalian nggak perlu naik Grab, nggak perlu naik apa-apa ya. Karena jujur aja nih denger bentar. Transportasi, maksudnya transportasi umum seperti MRT, LRT gitu ya, itu yang umum itu yang kayak kereta gitu, itu jauh banget dari tailors. Itu tuh sekitar 13 menit, 15 menit lah. Setelah itu kayak 5 kiloan. Nah, nggak mungkin kan kalian dari sana ke tailors tuh jalan 5 kilo, nggak mungkin. Jauh banget. Dan ada bus ya, ada bus emang biasanya dari station itu ke tailors. Tapi ya kalau misalnya kalian mau ambil bus sih I'm fine with it, kayak kalian oke lah gitu ya. Tapi kayak kalau menurut aku tuh kalau kayak gitu tuh kurang efisien, karena aku tuh orangnya lebih suka yang cepat. Jadi aku cari tempat yang hanya untuk jalan kaki aja, yang maksudnya yang jangkanya jalan kaki, nggak perlu pakai naik ini segala macam. Oke, jadi ada 4. Aku akan urutkan dari yang aku sangat rekomendasi sampai yang aku nggak terlalu rekomend. Oke, tapi ini semuanya dekat. Nah, aku bakalan juga jelasin satu-satu kenapa aku rekomend dan kenapa enggak. Alright, jadi lucky you guys. Waktu aku mau masuk ke tailor yang kayak ginian gak ada. Jadi you're welcome. Yang pertama yaitu adalah DK Senza. Yang kedua adalah Dilatur. Yang ketiga adalah PGS 7. Dan yang terakhir, yang keempat adalah U-Residence. Aku akan jelasin dari yang terakhir ya. Jadi yang terakhir yaitu adalah U-Residence. U-Residence itu adalah hostel yang berada di Taylor's University, which is itu lengket dengan kampus. Tapi kenapa ini adalah yang terakhir buat aku? Oke, yang pertama yaitu adalah harganya itu mehong. Udah mehong, itu tuh kamarnya kecil banget ya. Itu kecil banget dan gak worth it menurutku. Tapi ya buat security ataupun keamanannya aman banget. Dan yang gak sukanya juga aku, itu tuh gak boleh ada yang tinggal di kamar itu selain kalian. Jadi kalau teman-teman mau sleep over itu nggak bisa. Jangankan teman, orang tua kalian sendiri aja kalau mau tinggal itu nggak bisa. Jadi no buat aku, karena mami aku paling suka kalau datang tuh tidur di kamar aku. Jadi U-Residence. Oke, seperti aku bilang kamarnya kecil, kamar mandinya kecil banget. Jadi tuh dia tuh ada 2 tipe kan. Ada yang sharing kamar mandinya di luar, dan ada yang personal atau yang di dalam, yang private gitu. Tapi
Tau nggak sih, kamar mandi itu kayak segi 4, kayaknya 1 meter kali 1 meter doang. Atau 1,5 meter kali 1 meter gitu ya. Pokoknya kecil banget. Bener-bener kayak tempat pipis, shower. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah PGA7. Nah, kalau PGA7 ini itu terletak lumayan gak jauh banget dari Taylor's. Lumayan gak jauh banget dari Taylor's. Emang gak jauh. Jadi jalan sekitar, tergantung sih, tergantung kalian pilih rumah yang deket. Karena PGA7 tuh kayak ini, oke, ini Taylor's. Jadi ini adalah gate untuk memisahkan PGA7 dengan Taylor's. Dan dari gate ini rumahnya ada yang rumahnya di sini. Gate-nya nih ya, ada rumahnya yang di sini, ada rumahnya yang di sini gitu. Jadi tergantung kalian dapet yang rumahnya deket atau yang lebih jauh. Tapi kalau PGA7 itu bagusnya adalah murah, gede. Kalian boleh pilih kamarnya ya. Kamarnya bervarian, banyak banget variannya. Jadi kalau di PGA7 itu tuh bentuknya itu kayak kos-kosan. Nah, jadi itu kayak di rumah gitu. Buat keamanan, oke lah, tapi nggak ada bener-bener kayak security kayak di Taylor's itu kan. Dan nggak ada scan card, jadi kayak siapa aja boleh masuk, yang penting ada kunci gitu ya. Jadi kayak kos-kosan lah gitu. Nah, yang aku nggak sukanya dari PGA7, dia itu jauh dari kayak minimarket gitu. Kalau mau ke minimarket itu ya kayak 7-Eleven gitu ya. Itu anggap aja itu kan minimarket ya. Mau kayak ke 7-Eleven itu jauh, harus ke Taylor's lah, paling dekat gitu kan. Dan seperti itu, tempat restoran juga jauh, harus naik mobil lah gitu. Kalau jalan tuh jauh banget, tapi bisa sih, tapi jauh banget. Yang menurut aku minusnya itu tempat makan sama kayak minimarket tuh nggak ada, kayak harus jalan dan jauh dan gelap, jadi agak sedikit. Selanjutnya yang kedua, sebenarnya kedua dengan yang ke satu ini adalah setara levelnya. Cuman aku entahlah, untuk aku pribadi aku lebih suka di Cosenza dan aku dulu tinggal di situ. Oke, tapi banyak banget yang lebih suka di Latour. Jadi ya mereka itu kayak satu tingkat, oke? Jadi mereka ini di Latour sama di Cosenza ini adalah tipe yang apartemen. Nah, jadi mereka ini adalah apartemen, which is dekat juga dari Taylor's. Jadi kalau Taylor's itu di tengah, PGA7 tuh sebelah sini. Nah, kalau buat yang apartemen tuh sebelah sini. Nah, jadi kayak itu tuh di tengah-tengah, Taylor's tuh di tengah-tengah gitu. Jadi kalau buat yang di Latour, kenapa di Latour itu bisa nomor 2 di aku? Oke, yang nomor 1 aku kasih yang bagusnya dulu. Di Latour itu adalah bangunan baru. Di Latour tuh kayak lebih desainnya lebih bagus, lebih cerah ya, lebih terang-rang gitu ya. Terus juga kolam berenangnya bagus, gymnya juga lebih gede daripada gym di Cosenza. Dan di Latour juga ada gym yang full equipment yang kayak yang bayar gitu tiap bulan ya, tapi memang bener full gitu, kayak bukan cuman yang gym apartemen. Yang gym apartemennya ada yang gratis gitu ya. Itu juga lebih bagus daripada yang di Cosenza. Ya siapa tahu kalian juga gym freak kayak aku. Nggak gym freak banget sih, aku cuman kayak yang suka nge-gym ya, mungkin kalian akan mempertimbangkan itu. Di situ ada dumbbell, sedangkan di Cosenza nggak ada dumbbell, oke? Buat harganya, harga kamarnya, menurut aku itu beda-beda tips aja dengan di Cosenza. Tergantung dengan kalian dapatnya dari landlord ataupun pemilik ataupun kalian dari manajemen. Kalau misalnya dari manajemen biasanya sih jauh lebih mahal. Setahu aku ya, listrik mereka itu di Latour itu lebih murah daripada di Cosenza. Dan di Latour itu dia itu listriknya itu bulanan, bukan token. Sedangkan di Cosenza tuh token. Jadi susah. Kalau misalnya tokennya habis, tiba-tiba mati tengah malam, sulit gitu. Seperti itu, oke? Nah, yang aku kurang suka dari Latour yaitu adalah di Latour itu ada minimarket, itu namanya Ecomart, itu 24 jam juga. Dan satu cafe kecil gitu. Nggak ada restoran kayak makan berat itu nggak ada. Jadi ya seperti itu yang minusnya. Jadi kalau misalnya kalian mau makan, itu harus ke di Cosenza, seperti itu. Oke, kita ke di Cosenza. Jadi di Cosenza kemarin itu aku ambil room itu dari manajemennya. Jadi sebenarnya lebih mahal daripada kalau misalkan bisa dapat owner ya. Tapi enak dari manajemennya itu adalah kalau misalnya ada kerusakan seperti lampu ataupun AC, itu langsung besoknya langsung dibenerin gitu ya, nggak perlu nunggu-nunggu itu. Tapi kalau dari owner itu pasti bakalan nunggu lama. Aku ceritain langsung kamar aku dulu ya. Jadi di Cosenza itu aku ambil kamar yang master room yang gede, yang sebenarnya didedikasikan untuk 2 orang karena kasurnya ada 2, meja 2, kursi 2.
Jadi memang khusus untuk 2. Cuman karena aku tadi udah bilang mami aku suka sekali tidur dengan aku kalau ke Malaysia, jadi beli maksudnya sewa yang gede. Jadi supaya mami aku datang bisa tidur bareng sama aku, mami dan papi aku bahkan. Jadi 3 orang cukup gitu ya. Jadi ya buat aku kalau nggak ada mami papi aku sih kan aku leha-leha gitu kan, luas banget gitu. Ya menikmati lah gitu. Ya, dan harganya itu adalah 1.400 ringgit. Kalian boleh kalikan dengan 3.400, oke? Jadi sekitar, aku penasaran juga jadinya ya, karena udah lama nggak hitung. Jadi itu 4 juta, 4,76, 4.760 ya. Kira-kira lah, ish lah gitu. Itu belum dengan listrik, karena aku bilang tadi listrik atau token biasanya sebulan itu 100 ringgit ataupun lebih ya. Jadi ya anggap aja sebulan itu 1.500 ya, nyesek 5 jutaan lah gitu ya untuk tempat tinggal. Tapi worth it buat aku karena di BK Sanza di bawahnya itu banyak banget restorannya. Itu ada 3, 4 kayak kafe-kafe gitu, 1 yang kayak restoran juga kan. Terus habis itu minimarketnya itu ada 3. Nah, namanya itu My News, Ecomart, dengan 1 lagi 7-Eleven. Gila, nggak ada 3. Jadi tinggal turun aja lift, terus udah nggak perlu jalan-jalan keluar lewat-lewat jalan gitu kan. Jadi lebih aman juga. Setelah itu juga ada tempat laundry. Jadi tempat laundry itu adalah self-service laundry yang kalian tuh masukin sendiri, cuci sendiri, keringin sendiri gitu. Itu ada 2 kalau di Taylors, di DK Senza. Sedangkan di Dilatur nggak ada. Jadi kalau mereka mau harus ke DK Senza. Itulah kenapa aku lebih suka DK Senza. Tapi kalau memang dari modelnya ya Dilatur lebih bagus, terus juga lebih terang. Karena DK Senza tuh agak-agak gelap gulita kadang-kadang ya. Jadi kalau buat tempat tinggal ya itulah yang aku rekomendasikan ya, 4 itu. Dan karena aku tinggal di DK Senza, aku menomorsatukan DK Senza. Tapi terserah kalian sih, kalian bisa lihat dan cek-cek lagi ya. Aku udah capek banget ini. Ini udah jam 12 dan aku udah ngomong dari tadi panjang lebar. Oke? So yeah guys, I think that's it for this video. Jadi inilah pengalaman kuliahku di Malaysia. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Oke? Kalau misalnya ini masih belum cukup untuk kalian, semoga video kali ini bermanfaat dan membantu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa buat di like, komen, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. See you guys on my next video.